Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Putri dengan nomor induk mahasiswa 2107126228. Saya dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah absorpsi dan penukaran ion, di mana dosen pengampu dari mata kuliah absorpsi dan penukar ion yaitu yang terhormat Ibu Dr. Desi Haltina, STMT. Nah, sebelum saya membahas materi absorpsi dan penukar ion lebih lanjut, saya akan menampilkan video animasi mengenai absorpsi dan penukaran ion. Let's see how we can make sure you get some shut-eye. At first, adsorption looks like it's just stuff sticking to other stuff. But if you take a closer look, you'll see that there's more to adsorption than that. Adsorption is the adhesion of particles on free surfaces. Adsorption happens when atoms, ions, or molecules attach to the surface of a substance without entering it. They hang out on the surface. An example would be chemicals in a liquid sticking to a solid surface. If we zoom in closely, closer, almost, there! This same physical force attracts the water molecules, with the ion in tow, towards the charged solid surface in soils. The water is acting as a buffer between the ion and the solid mineral surface. The ion sticks to the surface, but only loosely, so it's easy to remove again. This is what happens during ion exchange. An activated carbon filter absorbs residual micropollutants. The compounds are absorbed or adhered onto the porous surface of the carbon grains. Activated carbon is very porous and has a very large surface area for absorption of the pollutants. Just 1 gram of activated carbon has a surface area in excess of 500 square meters, or about 1/10 the size of a football field. Nah, video animasi sebelumnya merupakan video animasi mengenai absorpsi dan penukaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai absorpsi dan penukaran ion. Nah, absorpsi sendiri itu merupakan peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain. Nah, zat yang diserap itu disebut dengan fase terserap atau disebut juga dengan adsorbat, dan zat yang menyerap disebut dengan adsorben. Nah, absorpsi dapat terjadi antara zat padat dan zat cair, zat padat dan gas, zat cair dan zat cair, serta gas dan zat cair. Molekul-molekul pada permukaan zat padat atau zat cair mempunyai gaya tarik ke arah dalam karena tidak ada gaya-gaya lain yang mengimbangi. Nah, adanya gaya-gaya ini menyebabkan zat padat dan zat cair mempunyai gaya absorpsi. Nah, absorpsi itu terdiri dari adsorben dan adsorbat. Dapat dilihat pada gambar yang tersedia di PPT. Adsorben adalah zat yang melakukan penyerapan terhadap zat lain, baik berbentuk cairan maupun berbentuk gas pada proses absorpsi. Nah, umumnya adsorben ini bersifat spesifik, hanya menyerap zat tertentu. Nah, dalam memilih jenis adsorben pada proses absorpsi disesuaikan dengan sifat dan keadaan zat yang diabsorpsi. Nah, adsorben yang paling banyak dipakai untuk menyerap zat-zat dalam larutan adalah arang. Nah, karbon aktif yang merupakan contoh dari absorpsi yang biasanya dibuat dengan cara membakar tempurung kelapa atau kayu dengan persediaan udara yang terbatas. Nah, tiap partikel adsorben dikelilingi oleh molekul yang diserap karena terjadi interaksi tarik-menarik. Zat ini banyak dipakai di pabrik untuk menghilangkan zat-zat warna dalam larutan. Penyerapan bersifat selektif, yang diserap hanya zat terlarut atau pelarut sangat mirip dengan penyerapan gas oleh zat padat. Syarat yang paling penting dari adsorben adalah memiliki pori. Absorpsi dipengaruhi oleh kesetimbangan dari kinerja solid atau padatan dan kinetika. Solid dengan kapasitas yang bagus atau yang baik, tetapi kinetika lambat, bukanlah merupakan pilihan yang baik, karena terlalu lama untuk penyerapan molekul untuk mencapai bagian dalam partikel.
Nah, padatan atau solid dengan kinetika yang cepat tetapi kapasitas yang rendah tidak baik karena padatan tidak cukup ditempati oleh molekul. Nah, syarat dari adsorban yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, padatan harus memiliki luas permukaan yang cukup tinggi atau volume mikropori. Yang kedua, padatan harus memiliki jaringan pori yang relatif besar untuk pengangkutan molekul ke bagian dalam. Nah, padatan atau solid yang baik harus mempunyai ukuran pori yang kombinasinya yaitu rentang makropori dan rentang mikropori. Padatan yang biasa digunakan dalam industri memenuhi kedua kriteria ini, dengan padatan seperti karbon aktif, zeolit, alumina, dan silika gel. Nah, industri menggunakan padatan tersebut seperti industri kimia, petrokimia, biokimia, biologis, dan biomedis. Nah, klasifikasi ukuran pori seperti yang direkomendasikan oleh IUPAC sering digunakan untuk menggambarkan kisaran ukuran pori. Nah, untuk mikroporos itu berdiameter kurang dari 2 nanometer. Untuk mesoporos itu diameternya lebih dari 2 nanometer dan kurang dari 50 nanometer. Dan untuk makroporos itu diameternya lebih dari 50 nanometer. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis material adsorban. Nah, yang pertama itu ada alumina. Adsorban alumina biasanya digunakan dalam industri yang membutuhkan pembuangan air dari aliran gas, kepadatan kelompok fungsional yang tinggi di permukaan, dan gugus fungsi yang menyediakan situs aktif untuk molekul polar semacam sebagai air adsorpsi. Nah, berbagai alumina yang tersedia, salah satu contohnya adalah padatan yang digunakan dalam pengeringan adalah Y-alumina. Nah, karakteristik khas dari Y-alumina ini itu dilampirkan sebagai berikut. Nah, untuk karakteristik dari Y-alumina ini yaitu terdiri dari true density, rentangnya 2,9 sampai 3,3 G per cc, dan data lainnya dapat dilihat pada tabel. Jenis material adsorban yang kedua yaitu silika gel. Nah, silika gel dibuat dari koagulasi larutan koloid asam silikat. Nah, istilah gelnya ini hanya mencerminkan kondisi bahan selama langkah persiapan, bukan sifat produk akhir. Nah, silika gel adalah zat kaca keras dan berwarna putih susu. Nah, adsorban ini digunakan di sebagian besar industri untuk menghilangkan air karena hidrofilisitasnya yang kuat dari permukaan gel silika terhadap air. Nah, beberapa aplikasi untuk adsorban silika gel seperti penghilangan air dari udara, pengeringan gas non-reaktif, pengeringan gas reaktif, penyerapan hidrogen sulfida, penyerapan uap minyak, dan penyerapan alkohol. Nah, karakteristik dari silika gel dapat dilihat pada tabel. Nah, silika gel ini merupakan silika yang dapat memiliki berbagai permukaan area, mulai dari sekitar 200 meter kuadrat per gram hingga setinggi 900 meter kuadrat per gram. Jenis material adsorban yang ketiga yaitu karbon aktif. Di antara padatan praktis yang digunakan dalam industri, karbon aktif merupakan salah satunya padatan yang paling kompleks tetapi paling serbaguna karena volume area permukaannya yang sangat tinggi dan mikropori. Selain itu, ukuran pori bimodalnya terkadang trimodal, distribusi yang baik dari molekul sorbat ke bagian dalam. Struktur karbon aktif adalah kompleks dan pada dasarnya terdiri dari struktur amorf dan mikrokristalin seperti grafit. Pengaturan atom karbon dalam struktur grafit mirip dengan grafit murni. Nah, lapisan-lapisan itu tersusun dari cincin heksagonal reguler terkondensasi dan dua lapisan yang berdekatan dipisahkan dengan jarak 0,335 nm. Jarak atom antara dua karbon yang berdekatan pada suatu lapisan adalah 0,142 nm. Meskipun konfigurasi dasar dari lapisan grafitik dalam karbon aktif mirip dengan grafit murni, ada beberapa penyimpangan. Contohnya, jarak berkisar antara 0,34 nm hingga 0,35 nm. Nah, unit grafit
Dalam karbon aktif biasanya terdiri dari sekitar 6-7 lapisan dan diameter rata-rata setiap unit adalah sekitar 10 nm. Nah, ukuran unit dapat meningkat di bawah aksi gravitisasi dan ini biasanya dilakukan pada tingkat yang sangat tinggi, hingga suhu besar dari 1000 derajat Celcius dan dalam suasana lembab. Nah, berikut ini merupakan karakteristik dari karbon aktif yang terdiri dari true density sebesar 2,2 G per cc dan data lainnya dapat dilihat pada tabel yang tersedia pada PPT. Nah, jenis material absorber selanjutnya yaitu zeolit. Zeolit dapat ditemukan secara alami atau dibuat secara sintetis. Aplikasi zeolit alami tidak seluas seperti zeolit sintetik karena lebih spesifik dari zeolit sintetis. Nah, ada banyak jenis zeolit sintetis seperti tipe A, X, Y, mordenite, ZSM, dan lain-lain. Nah, zeolit memiliki struktur yang sangat kompleks. Struktur rangka mengandung saluran intrakristalin atau ruang kosong yang disebut dengan void, yang saling berhubungan yang ditempati oleh kation dan molekul air. Kation bergerak dan biasanya mengalami pertukaran ion, sedangkan air dapat dihilangkan secara reversibel dengan menggunakan panas. Nah, saluran intrakristalin atau void ini dapat menjadi 1,2 atau 3 dimensi. Nah, dimensi yang baik untuk memfasilitasi difusi intrakristalin ini pada aplikasi absorpsi dan katalitik adalah dimensi 3. Nah, berikut ini merupakan karakteristik dari adsorban berupa zeolit. Dapat dilihat pada tabel yang tersedia pada PPT. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis adsorpsi. Nah, jenis-jenis adsorpsi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada adsorpsi fisika, yang kedua adsorpsi kimia. Nah, yang pertama adsorpsi fisika ini berhubungan dengan gaya van der Waals, di mana ketika gaya tarik-menarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik-menarik zat terlarut dan larutannya, maka zat terlarut akan diadsorpsi oleh permukaan media. Adsorpsi fisika memiliki kekuatan yang relatif kecil dan energi yang dilepaskan relatif rendah. Nah, untuk adsorpsi kimia itu terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara senyawa terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Karena adanya ikatan kimia, maka pada permukaan adsorban akan terbentuk suatu lapisan dan lapisan tersebut akan menghambat proses penyerapan selanjutnya oleh bantuan adsorban sehingga efektivitasnya berkurang. Nah, berikut ini merupakan tabel perbedaan adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Pada tabel sebelah kiri, adsorpsi fisika itu molekul terikat pada adsorban oleh gaya van der Waals dan mempunyai entalpi reaksi min 4 sampai min 40 kJ per mol dan dapat membentuk lapisan multilayer. Terus adsorpsi hanya terjadi pada suhu di bawah titik didih adsorbat. Jumlah adsorpsi pada permukaan merupakan fungsi adsorbat dan tidak melibatkan energi aktivasi tertentu serta bersifat tidak spesifik. Nah, selanjutnya mengenai adsorpsi kimia. Pada adsorpsi kimia, molekul terikat pada adsorban oleh ikatan kimia, mempunyai entalpi reaksi min 40 sampai 800 kJ per mol, membentuk lapisan monolayer. Adsorpsi dapat terjadi pada suhu tinggi. Jumlah adsorpsi pada permukaan merupakan karakteristik adsorban dan adsorbat, terus melibatkan energi aktivasi tertentu, serta bersifat sangat spesifik. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa sih yang akan mempengaruhi adsorpsi. Nah, yang pertama itu ada waktu kontak. Nah, waktu kontak merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses adsorpsi. Waktu kontak memungkinkan proses difusi dan penempelan molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Karakteristik adsorban, ukuran partikel merupakan syarat yang penting dari suatu arang aktif
untuk digunakan sebagai adsorben. Nah, ukuran partikel arang mempengaruhi kecepatan di mana adsorpsi terjadi. Nah, kecepatan adsorpsi ini meningkat dengan menurunnya ukuran partikel. Nah, faktor kedua yaitu luas permukaan. Nah, semakin luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorbat yang diserap, sehingga adsorpsi dapat semakin efektif. Jika semakin kecil ukuran diameter adsorben, maka semakin luas permukaannya. Nah, kapasitas adsorpsi total dari suatu adsorbat tergantung pada luas permukaan total adsorbennya. Nah, faktor yang ketiga yaitu ukuran molekul adsorbat. Nah, ukuran molekul adsorbat sangat penting dalam proses adsorpsi ketika molekul masuk ke dalam mikropori suatu partikel arang untuk diserap. Nah, adsorpsi paling kuat ketika ukuran pori-pori adsorben cukup besar sehingga memungkinkan molekul adsorbat untuk masuk. Faktor yang keempat merupakan kelarutan adsorbat. Suatu molekul harus terpisah dari larutan agar terjadinya proses adsorpsi. Senyawa yang mudah larut mempunyai afinitas yang kuat untuk larutannya dan karenanya lebih sukar untuk teradsorpsi dibandingkan senyawa yang sukar larut. Akan tetapi, ada pengecualian karena banyak senyawa yang dengan kelarutan rendah sukar diadsorpsi, sedangkan beberapa senyawa yang sangat mudah larut diadsorpsi dengan mudah. Nah, faktor selanjutnya yaitu temperatur. Kecepatan adsorpsi meningkat dengan meningkatnya temperatur dan menurun dengan menurunnya temperatur. Namun, ketika adsorpsi merupakan proses eksoterm, derajat adsorpsi meningkat pada suhu rendah dan akan menurun pada suhu tinggi. Nah, faktor selanjutnya yaitu pH. pH pada proses adsorpsi menunjukkan pengaruh yang besar terhadap proses adsorpsi. Hal ini dikarenakan ion hidrogen sendiri diadsorpsi dengan kuat. Sebagian karena pH mempengaruhi ionisasi dan karenanya juga mempengaruhi adsorpsi dari beberapa senyawa. Asam organik lebih mudah diadsorpsi pada pH yang rendah, sedangkan basa organik terjadi dengan mudah pada pH yang tinggi. Nah, pH optimum untuk kebanyakan proses adsorpsi harus ditentukan dengan uji laboratorium. Nah, kita masuk ke mekanisme adsorpsi. Nah, mekanisme adsorpsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme sterik. Yang kedua, mekanisme pemisahan keseimbangan. Yang ketiga, mekanisme kinetik. Untuk mekanisme sterik, merupakan padatan berpori, memiliki pori-pori yang memiliki dimensi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan molekul kecil untuk masuk. Yang kedua yaitu mekanisme pemisahan keseimbangan. Nah, mekanisme pemisahan keseimbangan ini merupakan didasarkan pada padatan memiliki kemampuan berbeda untuk mengakomodasi spesies yang berbeda, yaitu spesies yang lebih kuat teradsorpsi. Dan mekanisme kinetik merupakan mekanisme yang didasarkan pada tingkat difusi yang berbeda dari spesies yang berbeda ke dalam pori. Dasar-dasar keseimbangan komponen murni. Nah, palung dari fluktuasi energi bertindak sebagai situs adsorpsi. Nah, jika jarak antara palung jauh lebih besar dari diameter molekul yang masuk, maka molekul tersebut akan menempati palung tersebut dan setiap molekul yang menyerap akan menempati satu situs. Nah, jika jarak antara palung jauh lebih besar dari diameter molekul yang masuk, maka molekul tersebut akan menempati palung tersebut dan setiap molekul yang menyerap akan menempati satu situs. Dapat dilihat pada gambar yang terdapat di PPT. Selanjutnya kita masuk ke model atau isoterm dari adsorpsi. Nah, model atau isoterm dari adsorpsi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu isoterm Langmuir, yang kedua itu isoterm Freundlich, dan yang ketiga yaitu isoterm BET. Nah, yang pertama yaitu isoterm Langmuir.
Nah, Irving Lamuir pada tahun 1918 menggunakan model sederhana untuk mendeskripsikan jerapan molekul pada permukaan padatan dan menurunkan persamaan untuk isoterm. Nah, Lamuir menganggap bahwa padatan mempunyai permukaan yang sama. Molekul yang diabsorpsi ditempatkan pada tempat yang spesifik. Energi permukaan tidak tergantung pada ditempati atau tidaknya permukaan, dan molekul yang diabsorpsi hanya membentuk satu lapis atau disebut juga dengan monolayer. Nah, berikut ini merupakan grafik persamaan isoterm Langmuir, di mana didapatkan Y sama dengan AX tambah B dengan A slope sama dengan 1/Km dan B intercept itu sama dengan 1/Km kali K. Berikut ini saya lampirkan gambar permukaan adsorban, di mana pada gambar A itu merupakan permukaan adsorban membentuk lapisan monolayer pada isoterm Langmuir. Pendekatan Langmuir meliputi beberapa asumsi mutlak sebagai berikut. Yang pertama, gas yang terabsorpsi berkelakuan ideal dalam fasa uap. Yang kedua, gas yang terabsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Yang ketiga, permukaan adsorban homogen, artinya afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gas sama. Yang keempat, tidak ada interaksi lateral antar molekul adsorban. Yang kelima, molekul gas yang terabsorpsi terlokalisasi, artinya mereka tidak bergerak pada permukaan. Nah, untuk persamaan isoterm Langmuir dapat dilihat pada gambar, yaitu Q sama dengan B kali K kali CE per 1 tambah K kali CE. CE per Q sama dengan 1/KB ditambah 1/B dikali CC, di mana CC merupakan konsentrasi kesetimbangan adsorban dalam larutan setelah adsorpsi dengan satuan mg per liter. Q sama dengan jumlah adsorban terabsorpsi per bobot adsorban dengan satuan mg per gram. K merupakan konstanta kesetimbangan adsorpsi dengan satuan L per mg. Dan B sama dengan kapasitas adsorpsi maksimum dari adsorban dengan satuan mg/g. Nah, pada tabel berikut merupakan parameter dari isoterm Langmuir untuk adsorpsi pada pH 5,5 dan 7,5. Dan data yang diperoleh yaitu pH, metal, NM1, K1, NM2, dan K2. Dan untuk nilainya dapat dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya yaitu isoterm Freundlich. Nah, isoterm Freundlich ini dapat diambil dengan mengubah anggapan Langmuir untuk memperbolehkan beberapa macam tempat adsorpsi pada padatan. Nah, setiap tempat adsorpsi mempunyai panas adsorpsi yang berbeda. Adsorpsi zat terlarut, yaitu dari suatu larutan, pada padatan adsorban merupakan hal yang sangat penting. Nah, aplikasi penggunaan prinsip ini antara lain penghilangan warna larutan atau disebut juga dengan decolorizing dengan menggunakan batu apung dan proses pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Nah, berikut ini merupakan grafik persamaan isoterm Freundlich, di mana Y sama dengan AX tambah B dengan A slope sama dengan 1/M dan B intercept yaitu sama dengan log KF. Nah, berikut ini merupakan gambar permukaan adsorban, di mana pada gambar B merupakan permukaan adsorban yang membentuk lapisan multilayer pada isoterm Freundlich. Dan yang A tadi merupakan permukaan adsorban membentuk lapisan monolayer pada isoterm Langmuir yang telah saya jelaskan. Nah, untuk persamaan isoterm adsorpsi Freundlich itu Q sama dengan K kali CE pangkat 1/N. Log Q sama dengan log K ditambah 1/N dikali log CE, di mana CE sama dengan konsentrasi kesetimbangan adsorban dalam larutan setelah adsorpsi dengan satuan mg/L, K sama dengan konstanta adsorpsi Freundlich, N sama dengan konstanta empiris, dan Q sama dengan jumlah adsorban terabsorpsi per bobot adsorban dalam satuan mg/g. Nah, selanjutnya yaitu isoterm BET. Nah, teori isoterm adsorpsi BET
yaitu Brunauer, Emmett, dan Teller, merupakan hasil kerja dari S. Brunauer, P.H. Emmett, dan E. Teller. Nah, teori ini menganggap bahwa absorpsi juga dapat terjadi di atas lapisan adsorban monolayer, sehingga isotrom absorpsi BET dapat diaplikasikan untuk absorpsi multilayer. Nah, keseluruhan proses absorpsi dapat digambarkan sebagai penempelan molekul membentuk lapisan multilayer. Nah, isotrom BET ini adalah model multilapis yang lebih umum. Model ini mengasumsikan bahwa isotrom Langmuir berlaku untuk setiap lapisan dan tidak terjadi transmigrasi antar lapisan. Nah, model ini juga mengasumsikan bahwa ada energi absorpsi yang sama untuk setiap lapisan, kecuali untuk lapisan pertama. Berikut merupakan gambar dari grafik persamaan isotrom BET. Nah, persamaan dari isotrom BET yaitu Qe sama dengan Kb dikali Ce dikali Ka0 per Cs kurang Ce 1 tambah Kb kurang 1 dikali Ce per Cs, di mana Qe sama dengan massa material yang diabsorpsi pada kesetimbangan per massa adsorban. Ce sama dengan konsentrasi kesetimbangan dalam larutan ketika jumlah yang diabsorpsi sama dengan Qe. Nah, hubungan Qe per Ce bergantung pada jenis absorpsi yang terjadi, absorpsi multilapis, kimia, fisik, dan lain-lain. Untuk isotrom BET, kita dapat menyusun persamaan isotrom untuk mendapatkan Ce per Cs dikurang Ce dikali Qe sama dengan Kb kurang 1 per Kb kali Ka0 dikali Ce per Cs ditambah 1 per Kb dikali Ka0, di mana interseptnya sama dengan 1 per Kb dikali Ka0. Dan untuk slope-nya sama dengan Kb kurang 1 per Kb dikali Ka0 dikali Cs. Nah, selanjutnya kita masuk materi mengenai absorpsi. Nah, kinetika absorpsi berhubungan dengan laju reaksi. Kinetika absorpsi membahas sifat penting dari permukaan zat. Kinetika absorpsi yaitu laju penyerapan suatu fluida oleh adsorban dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, kinetika absorpsi suatu zat dapat diketahui dengan mengukur perubahan konsentrasi zat terabsorpsi tersebut dan menganalisis nilai K berupa slope atau kemiringan. Nah, serta memplotkannya pada grafik. Kinetika absorpsi dipengaruhi oleh kecepatan absorpsi. Nah, kecepatan absorpsi dapat didefinisikan sebagai banyaknya zat yang terabsorpsi per satuan waktu. Nah, kinetika absorpsi selalu dikaitkan dengan waktu kontak antara adsorbat dan adsorban, yang merupakan suatu proses yang menyeluruh tentang konsentrasi awal, akhir, dan waktu yang dibutuhkan untuk perubahan dari konsentrasi awal ke konsentrasi akhir, sehingga melengkapi informasi proses absorpsi dan mekanisme reaksi absorpsi berdasarkan data eksperimen absorpsi. Nah, data kinetika absorpsi dapat dimodel atau dianalisis dengan menggunakan persamaan Lagergren yang sering disebut Lagergren pseudo first order atau second order kinetic model. Dan McKay pada tahun 1968 melakukan kajian tentang persamaan Lagergren pseudo first order kinetic model, yang mana persamaan tersebut dituliskan sebagai berikut. dkt per dt sama dengan K1 dikali Qe dikurang Qt, di mana Qe dan Qt sama dengan kapasitas sorpsi pada saat kesetimbangan dan pada saat T dalam satuan miligram per gram. Dan untuk K1 merupakan konstanta laju dari absorpsi pseudo reaksi pertama dalam satuan per menit. Nah, integral terhadap persamaan tersebut pada batas-batas T sama dengan 0 sampai T sama dengan T dan Qt sama dengan 0 sampai Qt sama dengan Qt, maka persamaan Lagergren pseudo
first order kinetic menjadi log Qe kurang Qt sama dengan log Qe dikurang K1 per 2,303 dikali T. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk model data eksperimen kinetika di mana plotting log Qe kurang Qt versus T akan menghasilkan suatu garis lurus. Persamaan mekanisme reaksi order kedua dalam suatu absorpsi, persamaan laju Legrange first order kinetic dinyatakan dengan persamaan di Qt per dt sama dengan K kali Qe kurang Qt kuadrat, di mana Q dalam satuan miligram per gram dan K sama dengan mg G pangkat min 1 min pangkat min 1. Nah, integral yang sama dengan reaksi order pertama diperoleh persamaan 1 per Qe dikurang Qt sama dengan 1 per Qe ditambah Kt, dan T per Qt sama dengan 1 per K Qe kuadrat ditambah 1 per Qe kali T. Plotting T per Qt versus T akan menghasilkan. Baiklah, kita masuk ke materi pertukaran ion. Pertukaran ion adalah proses di mana satu bentuk ion dalam senyawa dipertukarkan untuk beberapa bentuk, yaitu kation ditukarkan dengan kation dan anion ditukarkan dengan anion. Nah, proses reversible dan dapat regenerasi atau diisi dengan ion-ion yang diinginkan melalui pencucian dengan ion-ion yang berlebih. Nah, contoh pertukaran ion yaitu pada proses pengambilan ion kalsium, ion besi, dan ion magnesium dari air yang ditukar dengan ion sodium. Nah, dari resin, proses pelunakan air di rumah, pemurnian air pemisahan logam, dan pemekatan larutan. Contoh penukar ion yaitu resin penukar ion, pori-porinya yang berfungsi, dan polimer gel, zeolit, monomerinolit, clay, dan tanah humus. Nah, bentuk penukar ion seperti penukar kation, yaitu pertukaran ion yang bermuatan positif, yaitu kation. Nah, penukar anion, yaitu merupakan pertukaran ion yang bermuatan negatif, yaitu anion. Dan pertukaran amforter dapat melakukan pertukaran baik kation maupun anion secara simultan. Nah, prinsip dari pertukaran ion yaitu penukar ion kebanyakan berupa bahan-bahan organik yang umumnya dibuat secara sintetik. Bahan tersebut sering juga disebut resin penukar ion. Nah, penukar ion mengandung bagian-bagian aktif dengan ion yang dapat ditukar. Bagian aktif yaitu yang pertama pada penukar kation, kelompok-kelompok asam sulfo dengan sebuah ion H+ yang dapat ditukar. Yang kedua, pada penukar anion, kelompok-kelompok amonium quaterner dengan sebuah ion OH- yang dapat ditukar. Pertukaran ion adalah proses fisika kimia. Pada proses tersebut, senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin menerima ion positif atau negatif tertentu dari larutan dan melepaskan ion lain ke dalam larutan tersebut dalam jumlah ekuivalen yang sama. Jika ion yang dipertukarkan berupa kation, maka resin tersebut dinamakan resin penukar kation, dan jika ion yang dipertukarkan berupa anion, maka resin tersebut dinamakan resin penukar anion. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.